Assalamualaikum, hai, perkenalkan nama saya Yandira. Saya akan memberikan video pembelajaran tentang manusia dan keindahan. Judul dari cerpen saya, Keindahan Pantai Parai. Aku menyusuri bibir Pantai Parai, sebuah pantai indah di Kabupaten Bangka. Pantai ini menawarkan eksotisme bagi para pengunjung pantai. Sengaja sandalku lepas, membiarkan kakiku tanpa alas, agar kakiku bisa bersentuhan dengan pasir putih yang halus, membuat sekujur tubuhku didera sensasi aneh. Kuinjakkan kakiku di atas pasir putih, membiarkan jejak kakiku tertinggal di sana. Lalu, kutimbun salah satu kakiku dengan pasir putih. Ini untuk kesekian kalinya aku menjejakkan kakiku di pantai dengan laut biru dan air yang bersih. Pertama kali aku datang bersama pangeran bermata biru, sambil menikmati lembayung senja. Saat itu pukul 4 sore, kami duduk di atas pasir putih, sambil melihat matahari yang hampir terbenam. "Lihat," katanya padaku, tangannya menunjuk langit yang berwarna merah jingga. Matahari mulai condong ke arah barat. Matahari yang mulanya berwarna kuning keemasan perlahan berubah menjadi warna jingga. Ketika matahari hampir sepenuhnya terbenam, ini akan sunset atau lembayung senja, ia menjelaskan padaku. Aku melirik padanya, sambil tersenyum manis pada laki-laki bermata biru itu. Jujur, ini pengalaman pertamaku melihat sunset. Padahal aku sudah biasa dengan terbenamnya matahari. Indah ucapanku sambil memperhatikan matahari perlahan menghilang. Cakrawala berubah menjadi merah jingga. Udara yang semula terasa panas berangsur-angsur menjadi sejuk. Laki-laki itu terus memperhatikan lembayung senja. Ada filosofi dari lembayung senja ini. Aku menoleh padanya. Ia menggenggam pasir lalu melemparkannya ke air. Pasir menghilang bersama riak air di bibir pantai. Kemudian pandanganku beralih pada pengunjung pantai yang berteriak menaiki badana but. Manusia yang telah mengalami perjalanan panjang kehidupan diibaratkan matahari yang hampir terbenam. Samar-samar kalimat yang diucapkannya di telingaku. "Jangan ngawur." Astaga, mana mungkin aku ngawur sih? Bahkan dalam Al-Quran, waktu lembayung senja disinggung dalam surah Al-Insyiqaq. Pandanganku masih melihat cakrawala yang berwarna merah jingga. Aku suka lembayung senja, tapi mengapa hanya sebentar? Aku pun beranjak dari duduk menyusuri pantai, memandang keindahan gugusan batu granit dengan beragam bentuk dan ukuran. Dalam kondisi apa adanya, batu-batu tersebut membentuk formasi yang begitu indah. Bebatuan granit itulah yang membuat panorama pantai ini berbeda dengan pantai lain. Selain itu, ada batu karang yang besar. Melihat aku semakin jauh darinya, laki-laki bermata biru itu beranjak dari duduk dan berlari mengejarku. "Bi, tunggu!" Sepanjang pinggiran pantai, pohon menyur melambai dengan desain yang memukau. Pantai dengan air lautnya pun bening dan biru. Aku melangkahkan salah satu kakiku menuju salah satu karang. Mataku kembali terpukau dengan keindahan ikan-ikan kecil yang terperangkap dengan sejumlah batu karang. "Jangan, Bi, jangan ganggu mereka," kata laki-laki itu saat aku ingin menyentuh ikan-ikan kecil. Aku terdiam. Ia mendekat mengoceh lagi tentang filosofi lembayung senja. Peringatannya untuk tidak memegang ikan-ikan itu seolah angin lalu ikut tertiup bersama menyiur yang melambai. Padahal aku masih termangu menatap kumpulan ikan-ikan itu melengkung tubuh mereka, mengibas-ibaskan ekor dari sisi ke sisi. Lalu laki-laki itu duduk di salah satu batu karang. Pandangan matanya kosong, sedangkan bibirnya terus berucap, "Tuhan menciptakan lembayung senja sebelum gelap datang. Bisa diartikan manusia hanya punya bekal sebelum kematian menjelang." Perkataan laki-laki bermata biru itu membuat dahiku berkata-katanya sulit untuk kucerna. Apalagi ia membicarakan tentang filosofi lembayung senja. Aku pun tak tahan untuk bertanya, mengapa lembayung senja hanya sebentar? Kehidupan juga begitu, bukan? Dia hanya hadir sebentar. Jawabannya cepat dan lugas. Aneh, kata-kata yang tepat menggambarkan ucapan laki-laki bermata biru itu. Tidak biasa ia membicarakan langsung tentang kehidupan dan kematian. "Wonderful, ajakku ke sana," seruku berharap laki-laki mengabulkan permohonanku.
Kemana? Sana, aku menunjuk sebuah pulau yang terletak di kiri pantai. Dari jauh terlihat begitu banyak bebatuan di pulau tersebut. Maksudku pulau batu. Aku mengangguk. Aku baru tahu kalau pulau itu dinamakan pulau batu. Mungkin banyak batu granit. Sebuah pulau itu dinamakan pulau batu. Aku menduga-duga. Pulau itu disebut juga Rock Island. Sebentar lagi kita makan malam di sana saja. Tidak perlu khawatir jika ingin menginap menikmati keindahan pantai di sini terdapat hotel bintang 4. Berada di pantai ini membuatku merasa refresh. Menikmati keindahan panoramanya membuat permasalahan yang sedang menghimpitku hilang seketika. Dari pantai kami menyusuri jembatan yang dihiaskan lampu-lampu. Suasana malam yang begitu romantis, debur ombak menerpa bebatuan berpadu dengan dinginnya angin malam. Aku baru tahu alasan laki-laki itu menyukai pantai. Ketakjubanku semakin bertambah saat menyantap hidangan yang disajikan dari bar restoran. Kali ini masakan seafood yang memanjakan di dalam perut. Laki-laki itu tersenyum melihatku makan yang lahapnya, senyum paling manis yang pernah aku lihat. Malam ini menjadi malam terindah bagiku. Malam ini juga malam terakhir pertemuanku dengan pangeran bermata biru. Aku berniat mengajak laki-laki itu melihat terbitnya fajar di pagi hari. Tapi laki-laki itu tidak membalas ajakanku. Aku bangunkan dia berulang kali. Akhirnya aku menyerah. Tak ada respon dari laki-laki bermata biru itu. Ia hanya berbaring di kasur berselimut putih. Kulihat wajahnya berubah menjadi merah jingga. Senyum mengembang dari wajah yang tampan, tapi laki-laki itu juga tak bergerak. Aku menguncang tubuhnya sambil berteriak, "Bangun pangeranku, bangun!" Kuraba nadinya tapi tak berdenyut. Kurasakan tubuhku lemah. Aku menggigil, gemetar, membayangkan hal buruk sudah terjadi. Tangisku masih tertahan. Sampai mobil jenazah membawa pangeranku menjauh, aku menangis sejadi-jadinya. Aku ingat bagaimana ia membicarakan kehidupan dan kematian.